bagaimana caranya kita kerja itu sama satwa, stresnya bisa hilang. Itu yang paling penting. Bukan kita kerja sama satwa, kita dapat stres. Nama saya Dedi Ramlan, bisa dipanggil Dedi. Saya adalah seorang peternak kambing di Desa Kesiut, Banjar Kesiut Kuan Kelot, Kecamatan Karambritan, Provinsi Bali. Yang saya ternakkan di sini adalah kambing jenis Jawa Randu dan Etawa ras Kaligesing. Untuk ras Etawa Kaligesing kita datangkan langsung dari Jawa, Jawa Tengah, tepatnya di Desa Kaligesing. Kemudian untuk Jawa Randu kita datangkan dari Jawa Timur. Nah, di sini yang kami jalankan adalah program breeding, di mana program breeding ini adalah pengembangbiakan kambing-kambing tersebut agar lebih banyak nantinya. Nah, sekarang yang kita punya di sini kurang lebih hampir 70. Ada sebagian yang hamil dan sebagian juga ada yang sudah beranak. Nah, kenapa saya pilih kambing breeding? Karena saya yakin perkembangan kambing ke depan ini akan lebih baik. Saya mau jadi produsen sebenarnya. Produsen itu mencetak kambing-kambing yang unggul, yang dari induk-induk yang baik. Banyak kita lihat di peternak lain, mereka membuat program breeding itu tidak dengan planning yang baik. Jadi asal kawin kambing saja. Mereka nggak tahu ini kambing ini baik nggak kalau di-crosskan misalnya kambing Jawa Randu ke Etawa, atau kambing Bur ke Jawa Randu, atau kambing kacang ke Jawa Randu. Nah, di sini di Bali Farm ini kita benar-benar membuat satu cetakan atau produsen kambing yang benar-benar breeding yang genetiknya yang bagus. Saya bergelut ke peternakan kambing ini tahun 2021. Awalnya pandemik, ya. Pandemik, saya pikir saya mau kerja apa ini? Ya, karena saya background saya ini sebenarnya passion saya di satwa. Saya sudah lama bergelut di kebun binatang, di zoo, Selatan 7 di Bali. Nah, sudah lama. Sejak pandemi kita kan ada waktu jeda untuk diistirahatkan karena tamu tidak ada. Nah, saya beralih ke satwa kambing karena memang passion saya di satwa. Nah, kenapa saya memilih kambing? Karena kambing ini tidak akan mati dan itu terus diperlukan oleh masyarakat bisa untuk dikonsumsi maksud saya. Nah, dari situlah saya ingin berternak kambing sampai sekarang. Kalau breeding kita kan sudah lama belajar di zoo, ya, di salah satu kebun binatang di Bali. Breeding apa saja, misalnya breeding gajah, breeding harimau, breeding rusa, breeding lain-lain lah, satwa yang lain. Nah, dari sana kita melihat genetik yang paling baik adalah itu tidak boleh cross breeding sebenarnya. Dipilih genetik yang satu jenis. Nah, itu juga pemilihan genetik ini adalah dilihat dari bibit bobot pejantan sebenarnya, bukan betina. Kalau pejantan ini besar, tentu nanti anaknya akan besar juga. Jadi ilmu breeding ini saya dapat dari pekerjaan saya sebagai seorang zoo, ya, seorang pekerja di zoo. Di sana saya belajar. Nah, saya kembangkan di kambing. Ternyata di kambing ini menarik sekali karena kambing ini kan banyak jenisnya. Banyak, ada Bur, ada kambing Jawa Randu, ada kambing Benggala, ada kambing Etawa,
ada kambing sunduro, ada kambing kacang. Ini menarik sekali untuk dipelajari. Nah, kenapa saya pilih kambing Jawa Randu dan kambing Itawa? Nah, di sini saya lihat Jawa Randu ini bagus untuk pedaging, karena postur tubuhnya ini daging lebih banyak dari kambing kacang. Nah, kenapa Itawa ras kali gesing? Nah, saya lihat di sana ada sumber yang membuat bonafit ya. Di sana kita bisa kembangkan Itawa ras kali gesing untuk susu. Walaupun kambing spesial untuk susu perah ini namanya Sanen ya, tapi tidak kalah baiknya kalau kita bisa breeding kambing Itawa. Karena apa? Susu kambing Itawa ini lebih gurih daripada susu Sanen. Memang produksi susu Sanen ini lebih banyak dari Itawa, tapi rasanya lebih nikmat dari jenis Itawa kali gesing. Itu alasannya kenapa saya pilih Jawa Randu dan Itawa ras kali gesing. Untuk breeding ini sebenarnya boleh dikasih makan rambanan ya, lebih cepat prosesnya. Jauhkan makanan yang banyak mengandung fermentasi, kemudian makanan instan, karena makanan instan ini khusus untuk fattening bagus, tapi untuk breeding tidak bagus. Nah, kenapa saya pilih breeding juga? Saya lihat potensinya di Tabanan ini, di desa ini banyak sekali limbah-limbah pertanian yang dibuang, seperti daun jagung. Daun jagung itu bagus sekali ya, kemudian apalagi hijau-hijauan di sini ya, apalagi daun singkong itu banyak dibuang-buang. Kemudian banyak lagi daun nangka, kemudian gamal ya, dan banyak jenis-jenis makanan rambanan yang lainnya yang ada di sekitar desa ini. Ini melimpah sebenarnya kalau kita mau usahakan itu. Nah, kenapa saya buat program breeding? Ini makanannya melimpah sekitar sini. Biasanya lebih cepat itu kambing-kambing yang hamil ya, yang kambing sudah hamil itu proses cepat dan tidak tunggu waktu lama. Tapi kalau untuk breeding kita beli kambing-kambing yang umur 6 bulan itu prosesnya lama sekali, karena kambing betina ini dia akan bisa kawin pada umur paling kecil itu umur 1 tahun, paling kecil. Lebih bagus 1,5 tahun atau 2 tahun itu paling bagus. Nanti anak-anaknya juga akan sehat. Sebenarnya begini, kita misalnya spare 10 kambing, nah hitung aja 2 tahun, at least kita sudah bisa 3 kali panen. Berarti setiap panen itu 2 anak, berarti 10 kali 2 berarti 20. Berarti dalam 2 tahun kita punya 60 anak plus induknya 10, 70 dalam 2 tahun. Tapi program ini harus benar-benar dijalankan dengan baik ya. Hasil breeding ini biasanya yang bagus adalah dipilih dari induk-induk yang bagus, kemudian dipasarkan kepada peternak. Ya, peternak biasanya dia akan beli bibit umur 4 bulan 5 bulan untuk peternak. Kalau nanti emangnya disimpan untuk fattening itu bisa setahun, karena setahun ini untuk jantan itu sudah bisa dikorbankan. Dan kalau betina juga bisa untuk pedagang-pedagang yang lain, seperti pedagang di pasar ya, yang memerlukan daging, dan misalnya ke akikah ya, kemana lagi misalnya penjual sate dan lain-lain. Nah, kalau lebih cepatnya adalah ke peternak, karena peternak itu cari bibit ya, karena akan beli bibit itu umur 5 bulan, itu akan cepat. Jadi kalau kalkulasi bisnisnya begini, dalam 2 tahun kalau Bapak jual 50 kambing, kita hasilnya 1 juta 1 kambing, berarti kan 50 juta. Itu secara kasarnya seperti itu aja. Hal menyenangkan ini, peternak kambing adalah satu hobi terutama ya, hobi, kemudian senang sama kambing ya, sama satwa terutama. Kenapa saya bilang hobi ya? Kalau kita tidak punya hobi untuk piara satwa, lebih jangan, kita akan bosan ya, karena passionnya saya juga di satwa. Jadi benar-benar yang fokusnya ke satwa. Pertama hobi dulu, kemudian senang, kemudian joy ya, joy. Jadi tidak ada pemaksaan kita kerja sama satwa, jadi dengan hati yang tulus, dengan senang. Jadi kalau kita ada pemaksaan kerja sama satwa, kita sendiri yang stres.
bagaimana caranya kita kerja itu sama satwa, stresnya bisa hilang. Itu yang paling penting. Bukan kita kerja sama satwa, kita dapat stres. Ada pesan saya satu untuk teman-teman pemula peternak kambing. Coba pilih kambing-kambing yang genetik yang baik, ya, genetik yang baik dari induk yang baik, sehingga nanti menghasilkan anak-anak yang baik. Pilih kambing itu tidak cross breeding, ya, tidak cross breeding. Kalau untuk breeding. Karena apa? Cross breeding itu kadang-kadang tidak jelas. Ini kambingnya sudah di cross breeding dengan siapa? Ya kita nggak jelas genetiknya. Tapi kalau emang genetiknya sama, jenisnya sama, oke, kita breeding itu saja. Misalnya begini, contoh Jawa Rando. Jawa Rando, kita breeding Jawa Rando saja. Jangan di cross breedingkan sama kambing-kambing yang lain. Kecuali tujuannya jelas untuk apa dibreedingkan ini. Itu jelas. Kalau tujuannya untuk pedaging, ya kita Jawa Rando ya satu genetik. Nah kalau kita misalnya untuk perah, bisa aja tujuannya itu yang penting. Tujuan kita breeding itu apa? Apakah kita fattening? Apakah untuk untuk menciptakan anak-anak kambing itu yang baik? Kemudian ada lagi satu untuk susu perah. Sekarang tinggal pilih aja yang mana antara tiga ini, fattening, untuk breeding, atau susu perah. Tinggal pilih saja. Jadi kalau teman-teman mau beternak kambing untuk program breeding, Anda harus punya dulu planningnya apa. Jangan asal kita hanya langsung breeding, tahu-taunya nanti hasilnya buntung. Nah itu pesan saya untuk teman-teman pemula di seluruh Indonesia. Harapan yang paling besar maksud saya itu bisa menolong sesama, ya. Karena di sekitar saya ini banyak juga peternak-peternak yang pemula yang belum paham sekali tentang bagaimana sih peternak kambing yang baik, ya. Jadi Anda silakan datang. Saya open di Bali Farm, siapapun bisa datang, siapapun di sini bisa berdiskusi. Nah, kalau mau berdiskusi dengan kami di Bali Farm, bisa hubungin kami di Instagram, namanya Bali Farms juga, @Bali Farm Instagram. Kemudian untuk Facebook, Facebooknya juga Bali Farms, jangan lupa ada S-nya di belakang. Kemudian bisa hubungin WA saya 081 999 064792. Oke, terima kasih untuk tim dari kru dari tim Mr. Story yang sudah mampir ke Bali Farm. Jika ada pertanyaan teman-teman, silakan datang mampir kemari. Sampai ketemu di Bali Farm.